kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan Kamis pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV, dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menghadirkan lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaidul Fawaid, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala secara langsung dari studio mini di Kota Kendari. Dan bagi Anda yang menyimak kajian ini, ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan di sesi kedua nanti. Silahkan menghubungi nomor kami di layanan telepon 021 823 6543 021 823 6543. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Untuk mempersingkat waktu perjumpaan kita, langsung saja kita ikuti dan simak bersama bimbingan serta pelajaran bersama beliau. Kepada Ustaz yang bersilakan, falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan termasuk kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita di pagi hari ini adalah kemudahan untuk kembali mengadakan majelis ilmu, membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang kita adakan rutin di setiap hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mengkaji kitab Al-Fawaid dengan yang telah ditahqiq ya, atau disusun secara sistematis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, sehingga diberi judul Fawaidul Fawaid. Baik, saat ini kita melangkah di pembahasan
Yang kedua, dari kitab ini setelah pembahasan yang pertama kan mengenai masalah akidah dan tauhid. Sekarang di pembahasan berikutnya adalah mengenai Al-Quran dan tafsir. Ini juga banyak faedah-faedah sesuai dengan judul buku ini, ya, faedah-faedah seputar Al-Quran yang saat ini di pembahasan yang pertama dari kitab atau dari fasal tentang atau bab tentang Al-Quran dan tafsir ini, halun nasi ma'al Quran, keadaan manusia bersama Al-Quran. Ini pembahasan sebenarnya akan mengkaji makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku ya Allah, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang mereka tinggalkan, mereka abaikan. Ini tentu merupakan peringatan bagi kita bahwa Al-Quran ini banyak manusia yang meninggalkannya, kecuali tentu saja orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuknya. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Al-Quran merupakan sebab yang menumbuhkan keimanan sekaligus membersihkan kotoran penyakit hati, merupakan obat bagi keraguan-raguan di hati kita, kesalahpahaman dan kerusakan-kerusakan dalam iman kita, juga obat bagi penyakit anggota badan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an yang sangat agung seperti ini ternyata banyak dilalaikan oleh manusia, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufiknya. Maka kita akan bahas dalam kesempatan kali ini bagaimana penjelasan dari makna hajrul Quran, meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi di surah Al-Furqan ayat ke-30 tadi. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, hajrul Qur'ani anwa'un. Meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran itu ada beberapa macam. Ya, berarti juga akan bertingkat-tingkat keburukannya sesuai dengan jauhnya dia berpaling dari Al-Quran tersebut. Ahaduha, yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Pertama, meninggalkan, tidak mau mendengarkannya. Meninggalkan keimanan, berpaling dari keimanan kepadanya, dan al-isgha', berusaha mengkonsentrasikan pendengaran kepadanya. Tidak mau mendengarkan, tidak mau mengimaninya, tidak mau memberikan perhatian. Sudah, ini adalah kedudukan yang paling parah. Naudzubillahi min dzalik. Ini sebab kecelakaan. Ya, karena kita tahu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan dan menjamin orang yang berpegang teguh dengannya, membaca dan merenungkan isinya, mengamalkannya, dia akan dijauhkan dari kecelakaan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara hidupnya. Jadi tidak mau mendengarkan, tidak mau mengimaninya. Ini sudah orang yang tertutup darinya kebaikan sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Kitab yang paling agung yang Allah turunkan, kemudian orang berpaling darinya, berarti orang ini pantasnya menjadi orang-orang yang celaka dan binasa. Naudzubillahi min dzalik. Baik, wathani, yang kedua. Hajrul amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Termasuk berpaling dari Al-Quran adalah tidak mengamalkannya. Kemudian tidak berhenti pada perkara halal dan haramnya. Meskipun dia membacanya dan beriman dengannya secara umum.
Ya, jadi sekedar membacanya bahkan dengan bacaan yang indah, bacaan yang merdu dan tajwid yang benar, makhraj yang indah. Betul ini termasuk bagian dari mengamalkan atau membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran diturunkan tujuannya agar kita bisa mengikuti halal dan haramnya, mengikuti hukum-hukumnya, mempraktekkan isinya. Setelah kita mengimaninya secara umum, kita membacanya, apa yang kita tujukan di balik semua itu? Tujuan dari kita membacanya dengan bacaan yang bagus adalah untuk mengenal kandungan isinya. Bukankah Al-Quran diturunkan untuk direnungkan maknanya, agar menjadi pelajaran, agar menjadi sebab yang akan mengisi kita dengan kebaikan sekaligus membersihkan kotoran-kotoran yang menghalangi keimanan di hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru, agar manusia merenungkan isinya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dipahami isinya, agar bisa diamalkan kandungan maknanya. Adapun membaca atau bahkan menghafalnya, ini merupakan sarana. Tentu sarana akan menjadi indah kalau mencapai atau membawa kepada tujuan. Makanya seseorang yang dikatakan sebagai ahli Al-Quran yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar membaca tapi tidak faham isinya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau dia tidak faham, tidak merenungkan? Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab Miftahu Daris Sa'adah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka kitab dari sisi Allah, yang kemudian mereka mentilawah kitab itu dengan sebenar-benar tilawah. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa tilawata ma'nahu wa tilawatul ma'na afdalu min mujarradi tilawatil lafzi wa ahluha hum ahlul Qur'an. Mentilawah Al-Quran meliputi membaca huruf-hurufnya, yakni membaca dengan bacaan yang benar. Juga mentilawah artinya mengikuti kandungan maknanya, merenungkan isinya. Dan yang namanya tilawah dengan makna, membaca dengan merenungkan isinya, ini lebih utama daripada hanya sekedar membaca huruf-hurufnya. Dan orang yang selalu membaca dengan merenungkan maknanya, inilah ahli Al-Quran. Kita tahu, ahli Al-Quran adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang membaca dan merenungkan isinya, ya, mengamalkan kandungan maknanya, berhenti kepada halal dan haramnya. Inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang meninggalkan ini juga banyak. Dan ini termasuk meninggalkan Al-Quran yang disebutkan celaannya di ayat ke-30 surat Al-Furqan tadi. Baik, wa thalith, jenis berpaling dari Al-Quran yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi. Meninggalkan, ya, tidak berhukum dengannya atau mengembalikan hukum kepadanya, baik dalam perkara-perkara dasar-dasar landasan agama atau dalam cabang-cabangnya. Dan dalam semua masalah agama, dalam masalah keimanan, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, masalah jual beli misalnya dan seterusnya. Jadi dalam masalah prinsip-prinsip dasar agama maupun cabang-cabang agama, wa'tiqadu annahu la yufidul yakin. Juga keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak memberikan arti keyakinan.
Al-Quran hanya memberikan arti dhon, prasangkaan. Ini semua dusta. Ini semua adalah kebatilan. Keyakinan seperti ini berarti termasuk meninggalkan Al-Quran. Wa anna adillatahu lafdhiyatun la tuhassilul ilm. Dan bahwasanya dalil-dalil Al-Quran itu hanya lafdhiyah, hanya lafaz saja, tidak bisa menghasilkan ilmu yang yakin. Ini semua menjadikan orang kemudian ragu terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin kemurniannya, jamin terhindarnya, bersihnya dia dari kesalahan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak mungkin ada padanya kebatilan dari hadapannya maupun dari belakangnya, karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna hukum dan hikmahnya dan maha terpuji. Jadi keyakinan yang meragukan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu tidak memberikan faedah keyakinan, tidak memberikan hasil, tidak menghasilkan ilmu yang yakin, atau orang-orang yang tidak mau mengembalikan hukum kepada Al-Quran, apalagi mengatakan Al-Quran tidak cocok untuk zaman sekarang, ini jelas-jelas adalah bentuk berpaling yang sangat parah terhadap Al-Quran, bahkan termasuk merendahkan Al-Quran. Dan tentu saja orang-orang yang berbuat seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan. Mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian di dunia. Mereka akan dijauhkan dari sebab-sebab kemuliaan. Mereka lah orang-orang yang dihinakan. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Quran dan menurunkan atau menjatuhkan derajat kedudukan kaum-kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Bagi yang mengimaninya, meyakininya, selalu kembali kepadanya, tentu mereka lah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling darinya, tidak mau merujuk kepadanya, meragukan keyakinan yang bisa kita dapatkan dari petunjuk Al-Quran yang sempurna, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Warabi, yang keempat. Ya. Hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu. Meninggalkan tadabbur, perenungan terhadap maknanya. Berusaha memahami kandungannya. Dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan firman-Nya ini. Ya, karena dengan kita merenungkan, kita bisa mengambil keindahan Al-Quran untuk membersihkan hati kita yang kotor, menguatkan keyakinan kita yang masih ragu, menumbuhkan buah-buah keimanan di hati kita. Ini dengan kita merenungkan kandungan maknanya akan kita mengeluarkan keberkahan dan keindahan makna Al-Quran. Ya, yang setelah itu tentu kita akan mudah mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk mengambil hukum-hukumnya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Baik, makanya ini juga termasuk meninggalkan Al-Quran yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisu, yang kelima, hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi jami'i amradil qulubi wa adwa'iha. Termasuk berpaling dari Al-Quran adalah tidak mengambil pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan Al-Quran dalam semua penyakit-penyakit hati, ya, dan keburukan-keburukan, kotoran-kotoran di hati. Fayatlubu shifa'a da'ihi min ghairihi wa yahjuru tadawiya bihi. Maka seseorang ini justru mencari pengobatan sakitnya dari selain Al-Quran dan meninggalkan mengambil pengobatan dari Al-Quran. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, di antara fungsi terbesarnya adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit di dalam dada kita, penyakit hati kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita tahu masalah penyakit hati ini masalah terbesar yang menimpa kebanyakan manusia. Ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan ini adalah masalah yang paling besar yang dialami oleh semua manusia atau kebanyakan manusia. Ya. Kemudian kebersihan hati kita juga tahu merupakan sebab yang menumbuhkan iman dan menjadi sebab kebaikan pada semua anggota badan manusia. Lihatlah ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim lainnya yang terkenal. Kita kenal bersama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, maka semua buruk atau rusak, maka semua anggota badannya akan buruk atau rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi tidak mengambil pengobatan dan penyembuhan penyakit hati dari Al-Quran. Orang bahkan mengambil dari yang selainnya. Lebih senang mendengarkan kata-kata manusia ketika ingin memperbaiki dirinya. Ya, maka ini akan menjadi sebab penyakit hati tersebut tidak akan hilang. Karena yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan hati kita dan paling tahu tentang kemaslahatan bagi hati manusia. Ingat ketika Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu petunjuk tersebut yang paling utama adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari ilmu dan petunjuk yang Allah turunkan kepada aku untuk disebarkan kepada manusia adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang turun di muka bumi. Masya Allah, ini fungsi pendekatan pemahaman bahwa Al-Quran itu ketika menyentuh hati, ya, maka akan berfungsi seperti hujan yang baik yang turun di muka bumi, yang akan menyuburkan tanah yang tandus, menghidupkan tanah yang gersang, memberikan kesegaran, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada bagian tanah yang bisa menampung air untuk kehidupan bagi makhluk hidup. Subhanallah, sangat besar keutamaannya. Jadi orang yang tidak mengambil pengobatan dari obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini, benar-benar dia akan celaka dan binasa, akan mati hatinya. Yang menjadi sebab tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, karena dia tidak mau mengambil pengobatan dan penyembuhan penyakit dari ayat-ayat Al-Quran yang agung. Baik, inilah 5 yang namanya hajrul Quran, berpaling dari Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kullu hadha dakhilun fi qawlihi, maka semua ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat tadi Al-Furqan ayat ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka abaikan, mereka berpaling darinya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Wa in kana ba'dul hajri ahwanu min ba'd. Meskipun tentu saja sebagian dari sikap berpaling dari Al-Quran ini tidak separah yang lain, kayak tidak beriman kepadanya sama sekali. Ya, tidak mau mendengarkannya sama sekali. Ini jelas. Yang paling parah sampai kufur atau ingkar, padahal Al-Quran ini isinya adalah merupakan sebaik-baik petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Nah, tapi jelas semua merupakan keburukan karena disebutkan di dalam ayat ini sebagai bentuk celaan, dan ini menimpa
umat Nabi Muhammad SAW kecuali mereka-mereka yang dijaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalikal harajul ladzi fis suduri minhu. Demikian pula al-haraj, rasa berat yang ada di dalam dada ketika berhadapan dengan Al-Quran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebagian orang itu ketika diperintahkan kembali kepada hukum Allah, ada yang masih merasakan haraj. Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, "Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang, legah, terbuka menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah jadikan dadanya, hatinya sempit dan berat menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke langit. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagimu dalam agama ini ada sesuatu yang memberatkan. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, demi Allah, wahai Rasulullah, mereka tidaklah beriman sampai mereka mau menjadikan kamu hakim pemutus dalam perkara atau persengketaan yang terjadi di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat, haraj, dalam keputusan yang engkau berikan, dan mereka tunduk sepenuhnya. Nah, yang namanya haraj yang terdapat dalam dada manusia ini ketika membaca Al-Quran, ya, juga bermacam-macam. Fa innahu taratan yakunu harajan min inzalihi wa kaunihi haqqan min indillah. Ada perasaan berat karena Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran dari sisi Allah. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak punya keimanan di hatinya, yang ada kekufuran di hatinya, tentu merasakan perasaan berat seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Wa taratan yakunu min jihatil mutakallimi bihi au kaunihi makhluqan min ba'di makhluqatihi. Ya, alhama ghairahu an takallama bihi. Kemudian kadang-kadang juga dari sisi orang yang mengucapkan Al-Quran itu sendiri, yang membaca Al-Quran itu sendiri, atau dia meyakini Al-Quran itu makhluk, termasuk dari sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada selainnya untuk mengucapkannya. Ya. Wa taratan yakunu min jihati kifayatihi wa adamiha wa annahu la yakfil ibad bal hum muhtajuna ma'ahu ilal ma'kulati wal akyisati awil ara'i awis siyasat. Ada juga keyakinan ya haraj, rasa berat terhadap Al-Quran ini dari sisi apakah Al-Quran ini cukup sebagai petunjuk atau tidak cukup. Ya, dia meyakini Al-Quran tidak cukup untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Mereka mengatakan Al-Quran itu tidak cukup sehingga manusia butuh kepada kaidah-kaidah akal, kiasan-kiasan, analogi-analogi, atau pendapat-pendapat atau siasat-siasat. Jelas ini merupakan penolakan yang nyata terhadap Al-Quran, terhadap kesempurnaan Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Wa taratan yakunu min jihati dalalatihi wa ma urida bihi haqa'iquhu al-mafhumatu minhu indal khitab au urida bihi ta'wiluha wa ikhrajuha an haqa'iqiha ila ta'wilatin mustaqrahatin mushtarikah. Kadang-kadang juga dari sisi
penunjukan Al-Quran itu sendiri. Ya, dan hal-hal yang diinginkan darinya berupa hakikat-hakikat yang difahami ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkannya. Atau misalnya diinginkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ditakwilkan dan dikeluarkan dari maknanya yang hakiki kepada takwil-takwil yang buruk ya, dan bermacam-macam itu. Ini juga ada yang meyakini seperti itu. Padahal kita yakini Al-Quran pasti lafadznya adalah benar, kandungan maknanya juga benar. Pasti Al-Quran itu secara asal tujuannya adalah menjelaskan makna yang hakiki sesuai makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kamu bisa memahaminya. Baik, wa taratan yakunu min jihati kauni tilkal haqa'iqi wa in kana muradatan wa in kanat muradatan fahiya thabitatun fi nafsil amri au auhama annaha muradatun lidarbin minal maslahati. Jadi berbagai macam ya yang keraguan mereka ini. Kadang-kadang dari sisi bahwa makna hakiki yang ditujukan dalam Al-Quran, kalau itu maksudnya, maka itu adalah perkara yang tetap dalam hal ini, atau auhama, memberikan kesan, waham, bahwasanya itu diinginkan untuk salah satu dari jenis kemaslahatan. Yakni ungkapan-ungkapan dari mereka-mereka yang tidak meyakini kecukupan Al-Quran itu menunjukkan makna yang hakiki. Fakullu haula'i fi sudurihim harajun minal Quran. Maka semua pernyataan-pernyataan dari mereka-mereka ini menunjukkan di dalam dada mereka ada haraj, rasa berat menerima Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wa hum ya'lamuna dzalika min nufusihim wa yajidunahu fi sudurihim. Dan mereka sendiri mengetahui itu ada pada diri mereka, di dalam jiwa mereka, dan mereka dapati itu ada pada dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka. Wala tajidu mubtadi'an fi dinihi qattun illa wa fi qalbihi harajun minal ayatil lati tukhalifu bid'atahu. Ini satu kaidah penting kata beliau. Kamu tidak akan dapati seorang ahlul bid'ah, seorang pelaku bid'ah pun, pelaku bid'ah dalam agama, sama sekali, kecuali pasti dalam hatinya ada haraj, rasa berat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan yang menyelisihi bid'ahnya. Pastinya ayat Al-Quran membantah segala bentuk penyimpangan, apalagi kesyirikan, apalagi kebid'ahan, penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW. Maka dia merasa berat menerima ayat-ayat yang menyelisihi bid'ahnya tersebut. Kama annaka la tajidu zaliman fajiran illa wa fi sadrihi harajun minal ayatil lati tahulu bainahu wa baina iradatihi. Sebagaimana kamu tidak akan mendapati seorang yang berbuat zalim, seorang fajir, seorang yang sangat keji, berbuat perbuatan yang keji atau buruk, kecuali pasti dalam hatinya, dalam dadanya ada perasaan berat, haraj, dari ayat-ayat yang menghalangi dia dari melakukan keinginannya, berbuat zalim atau melakukan perbuatan keji tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Fatadabbar hadzal ma'na thumma ardha li nafsika bima tasya. Maka renungkanlah makna ini, kemudian ridhoilah untuk dirimu apa yang kamu sukai. Ya, maka ini pelajaran bagi kita semua agar kita terhindar dari keburukan dan celaan yang disebutkan dari orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang merasa berat, ada keberatan di hatinya menerima Al-Quran. Tentu hendaknya kita renungkan makna ini, yaitu kita mengambil makna yang baik, kita ikuti dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan meninggalkan makna-makna yang buruk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dari lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaid, tulisan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat bermanfaat ini. Barakallahu fikum. Di waktu yang masih ada, kita persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan yang berkenaan dengan materi ataupun di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu dan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya bisa mengambil faedah-faedahnya untuk kita amalkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala.
Berikut ini kami akan berikan kesempatan, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon maupun pesan singkat. Kami akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dari Abdullah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, zaman sekarang ini kita lihat beberapa pendakwah mengutip ayat-ayat Al-Quran Karim yang maknanya dibenarkan oleh dirinya untuk membenarkan perbuatan yang dia lakukan atau yang dia yakini, sehingga dia menyampaikannya pada masyarakat dan jamaahnya pun percaya dan mengamalkan hal tersebut. Bagaimana menyikapi fenomena yang banyak seperti ini, Ustaz? Silahkan. Iya, barakallahu fikum ya. Tentu apa yang disebutkan tadi benar. Karena saat ini masyarakat umum ya tidak begitu peduli terhadap agama mereka dan tidak teliti ketika ingin mengambil sumber ilmu yang harusnya dijadikan sebagai rujukan ketika ingin kita belajar kandungan Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingat pernyataan para ulama salaf seperti yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudun dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini yang kamu pelajari menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ini yang terjadi ketika orang-orang misalnya dalam urusan dunia mereka begitu sangat teliti. Ketika ingin bertanya atau konsultasi masalah kesehatan, mereka datang kepada dokter yang spesialis, yang sudah punya pengalaman, punya diagnosa-diagnosa yang baik, dan seterusnya. Mereka syaratnya seperti itu. Karena mereka tidak ingin salah-salah ketika konsultasi tentang penyakit tubuhnya. Mereka hati-hati. Dan ini benar. Ya, demikian pula ketika masalah-masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara lain. Ada yang barang mereka yang rusak, mereka cari teknisi yang handal, yang ahli, yang berpengalaman, dan seterusnya. Tapi untuk urusan agama mereka kesannya asal apa ini? Asal comot, ya. Asal dapat orang yang mengaku yang pandai berbicara, akhirnya langsung diterima. Padahal ini belum tentu orang yang pandai berbicara itu dia menyampaikan ilmu. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara kepandaian berkata-kata itu ada sihirnya. Jadi dengan kata-kata orang bisa mempengaruhi orang lain, padahal belum tentu yang disampaikan itu benar. Ada bahkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah, dan ini sahih, dinyatakan sahih oleh Syarah Al-Albani rahimahullah taala. Beliau pernah menyampaikan di depan murid-muridnya, "Innakum fi zamanin katsirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, wa sayati zamanun katsirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu." Akan kalian saat ini, ya ini di masa tabi'in ya, di masa masih ada para sahabat. Kalian saat ini berada di masa yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah. Sedikit yang pandai berceramah dengan retorika yang indah. Ya, banyak yang berilmu di kalangan mereka. Nanti akan muncul di akhir zaman ketika itu banyak orang yang pandai berbicara tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Maka ini yang harusnya menjadikan orang-orang yang beriman yang ingin memperbaiki dirinya hati-hati. Sebagaimana dalam urusan dunia mereka sangat teliti mencari yang benar-benar ahli, maka harusnya urusan agama lebih penting lagi karena ini menyangkut keimanan, menyangkut sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini juga kita sering melihat orang-orang yang tidak punya latar belakang ilmu agama dan pemahaman yang benar mencari-cari ayat-ayat yang menurut mereka bisa menjadi pembenaran bagi pendapat dia untuk membuat sebuah konten mendebat tentang Islam dan menyalah-nyalahkan Islam dengan dia mengartikan begitu saja sesuai dengan terjemahan bahasa yang kita punya atau bahasa Indonesia, sehingga dengan ayat tersebut dia nukil dan dia merasa dia telah menjatuhkan
agama Islam atau di dalam berdebat dia menggunakan hal tersebut? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja yang seperti ini banyak terjadinya. Dan yang seperti ini harusnya tidak perlu mengganggu kita karena orang-orang yang mencari-cari keburukan itu telah diingatkan di dalam Al-Quran, dan perbuatan ini hanya akan merugikan dirinya sendiri. Alhamdulillah, Al-Quran adalah petunjuk yang mulia. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan memuliakan dirinya karena mengikuti kemuliaan tersebut. Maka orang-orang yang berbuat seperti ini tidak akan merugikan kecuali dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan merasakan balasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan perbuatannya dan Maha kuasa untuk memberikan balasan yang setimpal baginya, kecuali kalau Allah mengetahui kebaikannya kemudian berikan hidayah kepadanya agar bertobat dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran yang mengisyaratkan tentang ada orang-orang yang selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang ini punya penyimpangan di dalam hatinya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab Al-Quran ini yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sangat jelas dan gamblang maknanya. Itulah induk Al-Quran, tempat kembalinya semua makna ayat-ayat Al-Quran. Dan juga ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yang masih samar, belum jelas bagi orang-orang yang tidak berilmu. Ya, bagi orang-orang yang belum memahami agama. Adapun bagi orang-orang yang selalu merujuk kepada penjelasan para ulama, maka jelas baginya semua ayat-ayat tersebut. Maka Allah ingatkan, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaik, penyelewengan atau penyimpangan, dia akan mencari ayat-ayat yang masih belum jelas, kecuali dengan ilmu ini tujuannya untuk mencari fitnah atau mencari takwilnya. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perhatikan, Allah mengingatkan adanya orang-orang seperti ini. Ada penyelewengan dalam hatinya, maka dia akan mencari ayat-ayat tadi untuk dibawa sesuai dengan pemahamannya, mendukung keburukannya, atau mendukung keinginan buruknya. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa untuk memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang seperti itu. Dan kita yakin yang seperti ini tidak akan merugikan kecuali dirinya sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang yang beriman, yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dijauhkan dari kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang yang punya penyakit hati seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Bapak Heri di Cibinong yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin, apakah seseorang yang dia tahu makna dari salah satu ayat Al-Quran yang jelas-jelas harus dia kerjakan, tapi orang tersebut lalai untuk mengerjakannya, apakah dia berdosa? Terima kasih Ustadz, silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Cibinong tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan kepada mereka yang bertanya dan kepada kita semua, dan senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya. Ya tentu saja kalau dia meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas diperintahkan dalam Al-Quran, dia akan berdosa. Ya, kecuali kalau ada udzur tertentu atau ada halangan yang benar-benar sesuai dengan syariat, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apakah dia benar-benar ada udzur dalam hal ini atau tidak. Bahkan kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya atau menolaknya, bisa menjadi lebih parah dosanya, bahkan bisa menjadi sampai kepada kekufuran. Tapi yang paling harusnya dilakukan oleh seorang hamba yang seperti ini keadaannya, dia berdoa kepada Allah. Minta agar Allah membukakan hatinya, memberikan hidayah kepada dia, memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan kandungan dari ilmu ya yang telah sampai kepadanya, agar dia bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun belum bisa kita laksanakan, jangan kita tolak ayat tersebut atau hadis tersebut. Kita akui diri kita berdosa dan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa mempraktekannya setelah itu. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan atau memperhatikan kajian di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan dari Mama Iza yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, kenapa ahlul bid'ah malah lebih disukai masyarakat dan bisa hidup di masyarakat dan masyarakat malah mempertahankan kebid'ahan tersebut. Bahkan pemerintah daerah yang mempertahankan kesyirikan dengan alasan budaya dan pariwisata. Dan masyarakat yang juga tidak mau belajar sunnah yang sebenarnya. Apakah dakwah salaf ini sangat sulit diterima di Indonesia ini? Seperti orang tua saya sendiri yang tidak mau menerima dakwah salaf ini. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, ini kondisi di akhir zaman. Tentu saja. Dan berita-berita yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang kondisi di akhir zaman, keterasingan Islam, keterasingan sunnah Rasulullah SAW, kan hadis-hadisnya sahih. Adapun di zaman dahulu tentu saja ya, sunnah diterima di zaman para sahabat. Mayoritas mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian yang justru asing atau dimusuhi di kalangan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di akhir zaman seperti ini, karena di akhir zaman keburukan semakin tersebar. Yang ada kita harus bersabar, kita harus menasihati mereka. Cuma kita yakin selalu ada orang-orang yang akan berpegang teguh dengan kebenaran ini sampai di akhir zaman. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku ini yang mereka selalu menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling dari mereka atau memusuhi mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tentu saja syaitan akan menghiasi perbuatan buruk tersebut di mata orang-orang awam sehingga dikesankan itulah yang benar. Ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terbuka hatinya, dan mereka ini banyak sebenarnya. Cuman ada yang mungkin berani menampakkan, ada yang tidak berani menampakkan. Yang jelas kita selalu bersabar menyampaikan dakwah ini kepada mereka dengan cara yang baik, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang hatinya memang ada kebaikan, dan Allah Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan petunjuknya, maka dia akan membuka hati-hati tersebut untuk menerima kebenaran dan kemudian mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan. Silakan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Dengan Umu Umar di Tulungagung. Silahkan pertanyaannya, Bu. Ustadz, bagaimana caranya supaya Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, ya bagi masyarakat kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang mendalam dari Al-Quran tadi. Apakah untuk pembelajaran bagi kita dan anak-anak kita itu, kalau di pondok itu kan biasanya kita anak-anak itu diutamakan menghafal gitu. Bagaimana, apakah seperti itu atau dititik beratkan pada pemahaman sehingga mereka itu bisa memahami Al-Quran, sehingga bisa mempraktekannya, bisa mengajari orang tuanya ataupun masyarakat sekitarnya, atau terutama bagi dirinya sendiri, atau bagaimana Ustaz sebaiknya pembelajaran Al-Quran itu supaya kita mendapatkan ilmu yang mendalam tadi. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kepada Ustaz yang bersilakan. Fadhil Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Tentu saja cara untuk mempraktekkan pembelajaran Al-Quran ini pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sebaik-baik yang kita praktekkan adalah seperti contoh dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala. Beliau berkata, "Akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashrul ukhar hatta ya'malu bima fiha." Kami mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran dari satu kaum, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka mengabarkan kepada kami bahwa dulunya mereka ketika belajar Al-Quran, ini para sahabat tentu belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mempelajari 10 ayat, mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka ya'lamu ma fiha, mengetahui kandungan maknanya, wa ya'malu biha, dan mengamalkannya. Jadi mereka belajar itu tidak terburu-buru. Dipahami, dipelajari dulu, dipahami kandungannya dan berusaha diamalkan. Ya, berusaha direnungkan isinya dan diamalkan kandungan maknanya. Maksudnya mempelajari Al-Quran, ya, membaca dengan benar, apalagi dengan makhraj yang sesuai, kemudian apalagi menghafalnya. Ini keutamaannya besar. Tapi jangan berhenti sampai di sini saja. Usahakan meskipun anak-anak dipahamkan maknanya, meskipun pemahaman secara umum, apalagi kalau mereka mungkin sambil belajar menghafal Al-Quran juga ada pelajaran bahasa Arab. Ini kan tentu sangat mendukung untuk mereka bisa memahami kandungan makna Al-Quran yang indah, yang tentu ini adalah sebaik-baik yang dipahami oleh manusia untuk meluruskan hatinya, menguatkan kecintaannya kepada Islam, kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan menumbuhkan keimanan di hati sekaligus membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati. Jadi tetap belajar, lafadznya dihafal, kemudian juga berusaha untuk dipahami kandungan maknanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempraktekkan pengajaran Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban bagi ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu dan keluarga di dalam memberikan pelajaran yang baik kepada anak dalam memahami Al-Quran dan dalam rangka mengamalkannya. Silahkan untuk Anda yang bertanya kembali di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Silahkan Ibu pertanyaannya. Afwan, Pak Ustadz, barakallahu fikum, Barakallahu. Kini Pak Ustadz mau nanya, kalau kita tinggal di suatu daerah atau di suatu RT atau di suatu RW atau kelurahan, di situ udah banyak Pak beberapa orang yang memudah-mudahkan sepasang remaja yang berpacaran, dan akhirnya berujung di si perempuan itu akhirnya hamil duluan, tapi dari pihak keluarga pun dipestain atau dirayakan gitu Pak, biarpun dia hamil duluan si perempuan ini, dan seperti ditutupi gitu Pak. Dan itu udah banyak mewabah di beberapa daerah di dekat rumah anak, udah banyak gitu. Apakah itu azabnya itu atau karmanya itu terimbas kepada tetangga-tetangga lainnya? Dan apakah si tetangga-tetangga lainnya itu tetap bermuamalah dengan baik dengan orang yang sudah seperti ini Pak, yang istilah kata seperti kotoran di masyarakat gitu Pak? Itu bagaimana caranya Pak? Mohon solusinya. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Yang namanya itu perbuatan tersebut jelas merupakan kemungkaran, dan ketika sudah tersebar seperti itu, maka kewajiban kita untuk mengingkarinya, menasihati tentu dengan cara yang baik bagi pelakunya langsung, atau mungkin kalau ada yang bisa pihak pemerintah yang bisa untuk kita datangi dan kita berikan masukan yang baik dalam masalah ini untuk mencegah keburukan seperti ini, itu lebih baik, karena kita tahu ketika tersebar perbuatan buruk itu akan menjadi sebab
turunnya adab yang merata bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut, karena orang-orang yang melakukan dosa itu maupun orang-orang di sekitarnya, kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat mereka melihat perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, tapi tidak berusaha untuk merubahnya, maka sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka siksaan atau azab yang merata dari sisinya. Maka ini akan menjadi sebab keburukan bagi semua. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita menasihati, kita berusaha melakukan nasihat yang baik kepada mereka, atau langsung kepada pihak yang berwenang yang bisa turun tangan untuk mencegah keburukan seperti ini, ya. Dan tentu ini sebaik-baik usaha yang kita lakukan. Kalau seandainya lingkungan tersebut tidak mau menerima nasihat atau susah, maka kita yang tinggal di situ harusnya berusaha untuk semaksimal mungkin mencari tempat tinggal atau lingkungan yang lain yang bisa menjadikan kita lebih bisa menegakkan agama kita dan terhindar dari keburukan-keburukan sebagaimana yang ada di lingkungan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bacakan pertanyaan terakhir dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lihat orang lebih yakin dengan khasiat-khasiat Al-Quran atau amalan-amalan yang bisa diamalkan oleh mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Contohnya untuk pelaris rizki, mempermudah jodoh, bahkan untuk kekebalan. Mereka malah yakin, dia simpan, dia tulis raja-raja di dompetnya, dan dia bawa, dan diyakini ini membawa keberuntungan, membawa rezeki dan bisa melindunginya. Namun Al-Quran tersebut diletakkan di rumah, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikhatamkan. Bagaimana kita menasihati orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita yang sudah biasa dengan hal tersebut? Silakan. Iya, barakallahu fikum. Tentu ini termasuk bentuk kemungkaran yang sangat nyata dan termasuk sikap berpaling dari Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang tadi kita baca di surat Al-Furqan. Ya, maka keyakinan buruk seperti ini adalah keyakinan yang justru menghinakan Al-Quran, karena mereka jadikan Al-Quran untuk tujuan-tujuan yang rendah seperti itu. Bahkan sebenarnya ini bukan merupakan, sama sekali bukan merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran, apalagi menjadikan orang kemudian membuat jimat-jimat yang menjadikan dia bergantung kepada selain Allah. Padahal jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan diri kepada jimat, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Tidak mungkin Al-Quran mengajarkan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang seperti ini kita harus jauhi dan ingatkan kepada keluarga kita, masyarakat kita dengan cara yang baik, bahwa Al-Quran tidak mengajarkan yang seperti ini. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai sebab yang akan membersihkan hati kita, sebagai sebab yang membimbing kita kepada jalan yang paling lurus yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ajar, yakni pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita ingatkan tentang keburukan perbuatan tersebut, bahwa itu bukanlah mengambil manfaat dari Al-Quran, justru menghinakan Al-Quran, dan ini akan menjadi sebab keburukan bagi orang yang melakukannya, kebinasaan baginya dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan terakhir dalam perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala dari Studio Mini di Kota Kendari telah bersedia dan meluangkan waktunya guna menyampaikan pembahasan lanjutan kitab Fawaidul Fawaid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya untuk bisa mengambil banyak manfaat serta faedah dari pelajaran ini, dan semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada atas kesediaan antum semuanya bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kami akan hadirkan kembali program kajian atau tablik akbar berikut ini insya Allah setelah ini. Dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.